Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om mau membahas salah satu film bergenre thriller misteri berjudul Fracture yang dirilis pada tahun 2007. Ini merupakan film yang dibintangi oleh Abang Ryan Gosling, di mana dia akan beradu akting dengan sang kanibal senior kesayangan kita semua, yaitu Om Anthony Hopkins. Selain itu, ada juga si cantik Rosamund Pike, serta disutradarai oleh Gregory Hoblit. Singkatnya, film ini bercerita tentang seorang insinyur aeronautika sukses yang diduga telah membunuh sang istri karena kasus perselingkuhan. Lalu akibat perbuatannya ini, ia ditahan dan harus berhadapan dengan seorang pengacara terkenal di pengadilan, di mana kasus tersebut berujung dengan sangat pelik serta menyimpan sebuah plot twist yang jahat. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan scene di mana ada seorang pria sedang bekerja di kantornya. Ia adalah seorang pengusaha aeronautika kaya raya bernama Theodore Crawford yang biasa dipanggil Ted. Sementara itu, terlihat ada seorang wanita sedang bermesraan dengan pria, di mana mereka bukanlah pasangan resmi. Ted pun berada di sekitar sana dan melihat dari kejauhan. Lalu menelpon kantor polisi untuk mencari seseorang bernama Letnan Robert Nunelli. Namun petugas di sana bilang kalau sang letnan sedang tidak ada di tempat. Kemudian saat kedua sejoli ini sedang asyik berenang, Ted masuk ke sebuah ruangan yang bisa kita duga adalah kamar pasangan tersebut. Saat menjelang malam, wanita sebelumnya pun telah pulang ke rumah. Dan ternyata dia adalah istrinya Ted yang bernama Jennifer. Wanita ini pun kaget dengan keberadaan sang suami yang pulang lebih awal. Namun Ted berusaha untuk bersikap tenang. Lalu di akhir percakapan, dia berkata kalau telah tahu tentang perselingkuhan sang istri. Jen pun kaget dan langsung meminta maaf serta berusaha untuk menjelaskan. Namun Ted malah menembaknya di bagian wajah. Akibat suara tembakan ini, para tetangga dan tukang kebun berusaha mencari tahu asal bunyi tersebut. Namun Ted malah menembak ke arah jendela hingga membuat panik orang yang ada di luar. Setelah itu, ia membersihkan seluruh jejak kejahatannya, mulai dari sidik jari yang menempel pada peluru hingga membakar baju yang digunakannya. Dia juga menyeret mayat sang istri ke suatu kamar. Dari sini kita bisa tebak kalau pria ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Gak lama, tim kepolisian pun datang mengepung rumah itu, di mana terlihat ada sesosok pria yang tidak asing, yaitu selingkuhannya Jennifer. Dan gilanya, dia adalah seorang letnan bernama Robert Nunelli. Pria ini pun mencoba untuk bernegosiasi karena mendapat info kalau Ted telah menyandra istrinya sendiri. Kemudian saat mau masuk, Ted pun berkata kalau kedua belah pihak harus menurunkan senjatanya. Sang letnan setuju, lalu masuk ke dalam secara perlahan. Kemudian menaruh pistolnya, tanpa mengetahui kalau pria ini adalah suami dari selingkuhannya. Ted dengan santai menyambut orang tersebut, lalu secara terang-terangan mengaku kalau telah menembak sang istri. Robert berkata kalau ingin memeriksa sang korban. Namun alangkah terkejutnya ia saat melihat ada foto sang kekasih terpajang di tempat tersebut. Dengan panik, sang letnan pun memeriksa keadaan Jane. Lalu karena emosi, ia langsung menyerang Ted dan menghajarnya hingga terjatuh di lantai. Namun segera dilerai oleh petugas lain. Ted pun diamankan oleh polisi untuk menjalani proses hukum. Dan tanpa disangka, Jennifer dinyatakan masih hidup walau kondisinya kritis. Sementara itu, Robert yang masih syok memberi arahan kepada para detektif untuk mengumpulkan seluruh barang bukti dan mengamankan TKP sebelum nanti diserahkan kepada pihak kejaksaan.
Scene pindah di mana ada seorang pria bernama Willie Beecham. Ia adalah seorang jaksa pengacara negara yang telah berhasil menyelesaikan banyak kasus dengan tingkat kemenangan hingga 97%. Oleh karena itu, ia dilirik untuk bergabung ke sebuah firma hukum terkenal bernama Wootton Sims. Bahkan sampai diundang ke acara amal mereka. Namun gak lama, salah seorang stafnya yang bernama Mona memberitahu kalau sang atasan memanggil untuk bertemu. Willie pun menemui bosnya yang juga seorang jaksa wilayah setempat bernama Joe Lo Bruto. Tujuan dia memanggil Willie adalah untuk membahas kepindahannya dan mencoba untuk menahan hal tersebut. Namun niat pria ini sudah bulat karena dia ingin karirnya lebih berkembang. Lalu saat sedang bersiap-siap, dia pun mendapat telepon dari atasannya yang bernama Norman dan meminta untuk menyelesaikan sebuah kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria kepada sang istri. Ya, bisa kita asumsikan kalau ini adalah kasusnya Ted. Awalnya Willie menolak, lalu meminta agar pengacara lain yang menangani. Namun Norman bilang bahwa jadwal mereka sudah penuh dan memujuk dengan alasan kalau kasus itu tergolong mudah. Dikarenakan polisi sudah mendapatkan barang bukti berupa pistol lengkap dengan sidik jari pelaku dan sebuah pengakuan tertulis yang sah. Kemudian dia pun bersedia menanganinya karena menganggap itu bukanlah kasus yang rumit. Scene lanjut di mana Ted akan menjalani persidangan. Dan Willie pun juga datang ke sana sebagai jaksa penuntut. Lalu sang hakim mulai membacakan dakwaan dan bertanya tentang hak apa saja yang akan digunakan oleh Ted. Namun anehnya, dia dengan tegas bilang kalau tidak ingin memakai hak apapun, bahkan tidak mau didampingi oleh pengacara. Walau sedikit berdebat, sang hakim pun mengabulkan permintaan itu, di mana kasus ini akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya. Kemudian saat di parkiran, tiba-tiba Robert datang menghampiri Willie dan berkata kalau dialah yang telah menangkap serta membuat Ted mengakui perbuatannya. Dia pun mengingatkan agar berhati-hati kepada Ted sebab merasakan firasat buruk tentang kasus ini. Namun Willie menanggapi hal tersebut dengan santai. Scene lanjut di mana Willie telah sampai di pesta amalnya Wootton Sims. Di sana, ia bertemu dengan atasan barunya bernama Nicky Gardner. Mereka pun berbincang seputar politik kantor yang dimainkan Willie agar bisa bergabung dengan perusahaan itu. Jadi pria ini pernah membuat seorang pengacara Wootton Sims kehilangan pekerjaannya karena kalah di persidangan. Lalu ia memeras secara halus pengacara itu agar dirinya bisa bergabung di kantor tersebut. Gak lama, Willie mengangkat telepon dari seorang detektif bernama Flores. Lalu bilang kalau pistol milik Ted yang telah diamankan kemarin tidak bisa dinyatakan sebagai barang bukti. Dikarenakan setelah diperiksa, pistol itu dalam kondisi tidak pernah ditembakkan. Sang detektif pun mengkonfirmasi kalau pistol itu memang milik Ted dan baru dibeli sebulan yang lalu. Namun Willie menyarankan agar sang detektif kembali melakukan penggeledahan karena ia yakin kalau barang bukti yang sebenarnya masih ada di sana. Keesokan hari, terlihat Willie sedang berada di TKP untuk memantau proses penggeledahan. Gak lama, Flores memperlihatkan sebuah kotak senjata tanpa pistol. Dan terlihat kalau ada 4 slot peluru kosong karena telah digunakan. Kemudian sang detektif juga menjelaskan kalau 4 selongsong peluru yang telah ditembakkan di TKP tidak ada sidik jarinya dan diduga berasal dari kotak tersebut. Tapi hal ini semakin membingungkan Flores sebab pihak kepolisian tidak bisa menemukan jejak serbuk mesiu pada pistol Ted serta tidak ada bercak darah di bajunya. Hal tersebut menguatkan fakta kalau Ted tidak menggunakan senjatanya. Karena itu Flores menduga kalau pria ini sedang mempermainkan pihak kepolisian. Namun Willie tetap bersikeras dengan pendapatnya, di mana senjata yang digunakan untuk menembak masih tersembunyi di rumah itu, dan meminta sang detektif untuk mengeceknya lagi. Lalu dia pun kembali ke kantor lamanya, kemudian menerima sebuah paket dari Ted yang berisi dokumen kasusnya. Namun terlihat kalau isinya penuh dengan coretan bertuliskan no. Hal ini seolah mengisyaratkan kalau berkas itu telah ditolak oleh sang pelaku karena dia juga menjadi pengacara untuk dirinya sendiri.
Karena kesal, dia pun langsung mendatangi Ted untuk meminta penjelasan tentang berkas tersebut. Tapi pria ini malah bercerita mengenai latar belakang pendidikan hingga jenjang karir Willy yang akan pindah kerja. Bahkan tahu tentang tingkat kemenangan kasus yang dia tangani mencapai 97%. Willy pun terlihat terkejut dan bertanya, bagaimana Ted bisa mengetahui hal itu? Ted menjawab kalau ia menggunakan penyelidik swasta dengan tujuan ingin mengetahui latar belakang Willy. Selain itu, tuduhan dugaan pembunuhan akan hilang jika penyidik swastanya tidak menemukan bukti yang kuat. Namun Willy merasa kalau Ted salah paham terhadap perbuatannya. Sebab tujuan dia mengirimkan berkas itu agar Ted bisa menyiapkan pembelaan dan saksi untuk pengadilan. Namun pria gila ini bilang kalau dia tidak membutuhkan hal tersebut karena menurutnya Willy belum menemukan barang bukti apapun. Namun dengan sombong, pria ini malah bilang kalau dia tidak memerlukan hal tersebut untuk dapat memenjarakan Ted. Namun Ted tidak mengindahkan hal tersebut. Bahkan dengan sombong dia berkata kalau para dewan juri di persidangan adalah teman-temannya. Lalu karena sudah nggak bisa berkata apapun lagi, Willy berniat pergi dari sana. Tapi sebelum itu, Ted malah bercerita tentang masa lalunya di saat bekerja di peternakan ayam milik keluarga. Di sana, ia ditugaskan oleh kakeknya untuk memilah telur yang retak agar nanti dijual ke toko roti. Tapi sang kakek bingung saat meriksa hasil kerja Ted, di mana sortiran telur retak yang dipilahnya mencapai 300 butir. Namun kondisinya terlihat utuh dan tidak cacat. Ted yang masih muda itu pun bilang kalau masing-masing dari 300 telur ini punya keretakan yang sangat halus. Ya, mungkin dari sinilah kenapa film ini berjudul Fracture. Serta bisa kita asumsikan kalau Ted adalah orang yang sangat teliti dan peka terhadap celah kecil. Hingga menggunakan cerita itu untuk memprovokasi Ted atas kasus ini. Bahkan berkata telah menemukan celah kelemahan Willy dalam menangani kasusnya itu. Kemudian persidangan pertama pun dimulai, di mana saksi pertama adalah sang tukang kebun. Lalu Willy bertanya berbagai hal tentang kejadian kasus ini dari sudut pandangnya. Namun di saat hakim memberi kesempatan bagi Ted untuk menanyai sang tukang kebun, ia malah bersikap tidak peduli dan sibuk mengerjakan sesuatu. Kemudian saksi berganti ke seorang anggota kepolisian, di mana dia menceritakan kronologi saat mengepung rumah tersebut karena menduga ada tindak penyanderaan dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa keluar atau masuk ke rumah itu. Setelah itu, seorang dokter juga memberikan info terkait kondisi Jennifer yang saat ini mengalami koma dan luka serius dikarenakan ada peluru yang bersarang di dalam kepalanya. Namun saat sang hakim kembali memberikan Ted kesempatan untuk berdialog, lagi-lagi pria gila ini menolak hal tersebut dan kembali sibuk dengan kegiatannya. Akhirnya tiba giliran Robert untuk berbicara. Sang letnan pun menjelaskan kronologis kejadiannya di saat masuk ke dalam rumah dan mencoba bernegosiasi. Tapi nggak lama, kali ini Ted malah mengajukan keberatan kepada sang hakim. Kemudian membongkar fakta kalau Robert memiliki hubungan gelap dengan istrinya, yaitu Jennifer. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut. Lalu karena tidak bisa membendung emosinya, tiba-tiba Robert langsung menyerang Ted hingga tersungkur ke lantai. Sidang pun berjalan kacau dan sang hakim memutuskan untuk menundanya. Lalu Ted, Willy dan sang hakim kembali membicarakan hal ini di ruangan terpisah. Willy pun protes dengan sikap Ted yang seolah menganggap kasus ini sebagai permainan untuknya. Di mana dari awal, pria itu dengan sengaja menyembunyikan fakta perselingkuhan ini. Ted pun meminta maaf, tapi tetap membela diri kalau ia berkata jujur. Lalu menambahkan bahwa dirinya bisa membuktikan hal itu lewat penyidik swasta yang disewanya, di mana ia telah mengumpulkan bukti jejak hotel dan saksi lain yang bisa membuktikan kalau Jennifer dan Robert memang berselingkuh. Atas hal ini, sang hakim pun berpendapat kalau pengakuan tertulis yang dibuat oleh Ted merupakan hal yang cacat. Dikarenakan hal itu dibuat saat terdakwa berada di bawah tekanan Robert. Dan artinya, pernyataan tertulis itu dianggap tidak sah.
Tapi dengan kesal, Willy berkata kalau ini adalah rencana dari Ted untuk menjebak lawannya. Namun sang hakim menjawab kalau nggak bisa membiarkan sebuah pengakuan dengan dasar paksaan. Kemudian memberikan kesempatan kepada Willy untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Kemudian dia kembali ke kantor lamanya dan bertemu dengan Joe yang terlihat kesal dikarenakan saat kasus sidang sebelumnya Willy tidak mempersiapkan diri dengan baik sehingga berimbas pada nama baik kantor jaksa itu. Dia pun beralasan kalau Ted telah merencanakan plot tersebut serta ada saksi yang telah membohonginya. Atas hal ini, Joe pun berniat mengambil alih kasus tersebut dan memberi saran agar Willy segera pindah ke tempat barunya. Lalu Willy bertemu Nikki di suatu acara, di mana kabar kekalahan sidang yang lalu telah sampai ke kantor barunya. Atas hal tersebut, wanita ini bercerita kalau pimpinan Wootton Sims berniat memecat Willy. Namun Nikki malah beradu argumen dengan sang atasan, hingga niat pemecatan itu dapat ditahan. Karena itulah, dia meminta Willy untuk segera fokus jika masih ingin masuk ke Wootton Sims. Namun raut mukanya terlihat seperti menyepelekan hal tersebut. Tapi setelah itu, kita akan melihat sedikit cutscene di mana kedua orang ini menghabiskan malam bersama. Dan bisa kita asumsikan bahwa mereka mempunyai kedekatan khusus. Kemudian saat di rumah, Willy menerima sebuah paket yang berisi pecahan cangkang telur, di mana dia duga kalau ini berasal dari Ted. Karena kesal, ia pun pergi menemui Joe dan bilang ingin mengambil alih kembali kasus sebelumnya. Namun sang jaksa terlihat ragu dan memperingatkan beberapa konsekuensi jika dia kembali gagal di persidangan, di mana Willy bisa kehilangan pekerjaan barunya, serta Joe pun tidak akan menerimanya kembali. Namun dia tidak gentar dan akhirnya masuk kembali ke dalam kasus tersebut. Lalu dia pun menemui Flores dan berdebat tentang keberadaan barang bukti pistol lain yang masih belum ditemukan. Oleh karena itu, dia berencana akan kembali memeriksa isi rumah itu sekali lagi. Setelah itu, ia pergi menemui Robert guna mengorek informasi untuk persidangan selanjutnya. Tapi hal itu tampak sia-sia karena sang letnan malah menyalahkan Willy yang tidak mau mendengar nasihatnya dari awal. Lalu dia pun juga mengunjungi hotel tempat Jennifer dan Robert menginap dengan harapan dapat menemukan sesuatu yang berguna di persidangan. Namun ia tidak menemukan apapun dan meminta rekaman CCTV ke petugas hotel. Kemudian dia pergi ke kantor Ted, tapi nggak lama ia mendapat panggilan telepon dari pria gila itu dan meledek akan hasil penyidikan Willy yang sampai saat ini belum menemukan apapun. Hal itu tentu membuat Willy kesal. Apalagi detektif Flores juga mengabarkan kalau hasil pemeriksaannya tidak membuahkan hasil. Karena putus asa, ia memutuskan untuk datang menemui Jenny yang sedang terbaring koma di rumah sakit dengan harapan wanita ini segera sadar. Namun sang dokter datang dan memberi penjelasan kalau trauma otak yang dialami wanita ini mungkin bisa membuatnya hilang ingatan dikarenakan peluru yang bersarang di kepalanya. Adegan berlanjut di mana Willy datang ke rumah Nikki untuk ikut merayakan Thanksgiving. Namun di sela-sela perbincangan, dia berkata kalau akan tetap melanjutkan kasusnya Ted. Nikki pun terkejut dengan pernyataan itu dan merasa telah dibohongi. Tapi dia berdalih kalau sejak awal memang bertekad untuk menyelesaikan kasus ini. Mereka pun berdebat di ruangan lain, di mana Nikki merasa kecewa karena sudah mempertaruhkan jabatan dan reputasinya agar Willy tidak dipecat. Namun dia malah menjawab kalau dirinya tidak meminta Nikki untuk berbuat sejauh itu. Lalu saat dia pulang ke rumah, terlihat ada Robert sedang menunggu di sana. Dia pun membicarakan maksud kedatangannya, yaitu menawarkan kerjasama untuk menjebak Ted, di mana dia akan menaruh barang bukti palsu yaitu sebuah pistol di TKP dan membuat seolah-olah itu adalah barang bukti yang telah ditemukan. Namun Willy menolak hal tersebut dan gak lama dia juga menerima pesan dari hotel kalau rekaman yang dibutuhkannya telah siap. Dia pun mengecek rekaman itu bersama Flores dan menemukan seseorang yang diduga adalah Ted. Namun Willy menilai hal ini masih belum cukup dikatakan sebagai barang bukti karena bagian wajahnya tertutup. Apalagi dia juga belum tahu
apa tujuan pria itu datang ke sana. Kemudian saat di rumah, dia pun menerima telepon dari Robert dan mengabarkan kalau telah menempatkan pistol di TKP untuk menjebak Ted. Hal ini pun membuat sang pengacara bimbang, dikarenakan ia akan kalah dalam persidangan besok kalau belum menemukan barang bukti. Namun di sisi lain, ia akan menang jika menggunakan rencananya Robert. Lalu di saat hari persidangan, Willie pun meminta bantuan Mona untuk membantunya dan berkata agar nanti masuk ke dalam ruang sidang saat dia memberikan tanda lewat panggilan telepon dengan tujuan membuat cerita seakan-akan wanita ini akan memberikan laporan kalau telah menemukan barang bukti baru. Setelah itu, persidangan pun dimulai. Lalu terlihat kalau Joe dan Robert juga datang ke sana. Tapi tanpa basa-basi, Ted langsung memberikan usul untuk pembebasannya. Dengan alasan, jika tidak menemukan barang bukti baru, maka dia berhak buat bebas. Namun Willie mengajukan keberatan dan bilang kepada sang hakim kalau ia akan menunjukkan barang bukti baru tersebut. Terlihat, dia pun mulai mengambil handphonenya dan berniat menelpon Mona. Namun akhirnya dia mengurungkan niat tersebut, lalu berkata kalau belum menemukan bukti baru. Oleh karena itu, sang hakim pun membebaskan Ted dari segala tuduhan tanpa syarat, di mana hal ini membuat Robert dan Joe kecewa. Namun Ted meninggalkan persidangan dengan perasaan puas. Kemudian Willie menerima telepon dari Nikki karena mendengar hasil persidangan ini. Tapi gak lama terdengar bunyi suara tembakan. Ia pun menghampiri sumber suara itu dan tanpa diduga, ia menemukan Robert telah tewas bunuh diri menggunakan pistolnya. Ted pun melihat kejadian itu, namun dia malah terlihat santai dengan apa yang terjadi. Scene berganti, di mana Ted sudah kembali ke rumah dan menyimpan pistolnya. Sementara itu, Willie terlihat sedang menjenguk Jennifer di rumah sakit. Lalu pada pagi hari, dia terbangun oleh kehadiran Ted. Kemudian berniat pergi dari sana. Tapi tiba-tiba langkahnya tertahan. Sebab pria gila ini berencana akan mengakhiri hidup sang istri dengan mencopot selang medisnya. Willie pun menganggap ini sebuah ancaman, di mana dia harus segera memutar otak untuk menyelamatkan Jennifer. Kemudian dia pergi menemui Nikki untuk meminta bantuan. Namun karena sudah kecewa, wanita ini enggan membantu. Setelah itu ia juga pergi menemui mantan bosnya. Namun dia malah mendapat kabar buruk, yakni Ted telah melaporkan Willie karena telah berkunjung ke rumah sakit tanpa izin sang suami. Scene lanjut dengan Jennifer tengah menjalani pemeriksaan medis. Namun terlihat kalau Ted juga sedang mengurus beberapa dokumen bersama pengacaranya. Di mana kalau Om tebak, pria gila ini akan melakukan euthanasia kepada sang istri. FYI sedikit info ya, euthanasia adalah proses mengakhiri hidup seseorang untuk membebaskannya dari penderitaan. Di mana biasanya hal ini diajukan pada pasien yang mengalami sakit parah atau sudah tidak terselamatkan. Bahkan ada juga beberapa kasus yang menggunakan metode ini untuk bunuh diri. Euthanasia dapat dilakukan atas permintaan sang penderita. Namun keputusan ini dapat juga dibuat oleh pihak kerabat, petugas medis, atau dari pengadilan. Namun tentu saja, hal ini menimbulkan sejumlah dilema moral. Apalagi dalam paradigma hukum, tindakan tersebut dapat menimbulkan masalah karena terkait tentang menghilangkan nyawa seseorang. Ya, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, monggo tanya aja ke mbak yang satu ini ya. Tapi di saat yang sama, Willie pun pergi ke tempat ayahnya Nikki, yang merupakan seorang hakim agung, dengan tujuan mengurus beberapa dokumen agar dapat mengajukan banding atas pembebasan Ted. Namun saat dia sampai di rumah sakit, terlihat kalau pria gila ini tengah melakukan proses pencabutan alat penunjang hidupnya Jennifer. Dia pun berusaha untuk menahan langkah tersebut, namun tertahan oleh petugas di sana. Dan pada akhirnya, usahanya sia-sia karena Jennifer telah dinyatakan meninggal. Lalu scene berganti, di mana Joe mengunjungi rumah Willie. Terlihat kalau dia sedang bersiap untuk pindah rumah. Tujuan Joe ke sana adalah untuk memberikan kesempatan kedua dan merekrut Willie kembali. Tapi dia menolak hal tersebut dan bilang kalau akan menerima konsekuensi dengan pilihannya waktu itu.
Scene berlanjut di mana Willy masih mempelajari kasusnya. Lalu saat di kantor kepolisian, Flores pun mencoba untuk menghibur agar pria ini kembali bangkit dari kekalahannya. Kemudian gak lama, salah satu ponsel di meja berdering, di mana Flores mengangkat salah satu telepon tersebut karena mengira kalau itu dari istrinya. Tapi ternyata yang dia ambil adalah handphone milik Willy, di mana yang menelpon adalah Ted. Melihat kejadian ini, Willy langsung tersadar akan sesuatu. Di sisi lain, tujuan Ted menelpon adalah untuk memberikan hadiah perpisahan terakhir dan meminta alamat lengkap Willy. Adegan berganti ke rumah Ted, dan tanpa diduga, Willy tiba-tiba berkunjung ke sana. Kemudian lelaki itu pun mengawasi gerak-gerik tamunya, dan sedang membuka laci yang berisikan pistol milik Ted. Dia pun datang menghampiri, dan mencoba untuk memprovokasi tentang kejadian sebelumnya. Namun Willy malah membalas hal tersebut dengan bilang kalau ia telah mengetahui semuanya. Di mana dahulu, alasan dia datang ke hotel bukanlah untuk mengawasi sang istri berselingkuh, namun ingin mengetahui jenis pistol yang digunakan Robert. Sehingga saat pria itu masuk ke dalam rumah, dia langsung menukar pistolnya. Karena itulah saat Ted ditangkap, pihak kepolisian tidak dapat menemukan jejak kalau senjata itu telah digunakan, dikarenakan pistol miliknya telah dibawa oleh Robert. Ted pun sedikit terkejut karena Willy bisa mengetahui trik tersebut. Apalagi dia sangat senang saat sang letnan bunuh diri dengan senjata miliknya. Namun pria gila ini pun berkata kalau hal ini sudah terlambat karena menganggap bahwa kasusnya telah selesai. Namun Willy bilang kalau dia berhasil mengumpulkan bukti dari sebuah peluru yang bersarang di kepala Jennifer. Sebab benda itu baru bisa dikeluarkan saat wanita itu telah meninggal. Dan jika peluru itu dicocokkan dengan pistol milik Robert, bisa dibilang kalau telah menemukan senjata pembunuhnya. Namun dengan sombong, pria gila ini malah menceritakan kejadian aslinya dan bangga dapat menghabisi pasangan gelap tersebut. Sebab dia yakin kalau hal ini tidak akan mengubah apapun. Namun Willy membalas kesombongan tersebut dengan bilang bahwa kenyataannya saat Ted dahulu masih dalam persidangan, sang istri masih hidup. Namun setelah bebas, dia malah memutuskan untuk mencabut alat penunjang hidup wanita itu. Dan hal ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan tingkat pertama. Jadi Willy berniat menuntut Ted dengan hal tersebut. Setelah mendengar hal itu, pria gila ini terlihat kesal dan langsung mengusir tamunya keluar. Namun sebelum pergi, Willy mengatakan hal yang ironis, sebab pada kenyataannya, dia tidak akan mendapatkan barang bukti tersebut jika saja Ted tidak membunuh sang istri. Jadi peluru yang menjadi kunci utama kasus itu akan tetap tersimpan di kepala Jennifer. Lalu saat keluar, ternyata para polisi telah mengepung tempat tersebut dan kembali menangkap pria gila ini. Adegan berpindah, di mana Willy dan Ted kembali menjalani persidangan dengan kasus yang baru. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, seperti biasa, film apapun yang dimainkan oleh Om Anthony pasti akan membuat sensasi yang berbeda. Apalagi jika dia bermain sebagai tokoh antagonis. Ya, walaupun menurut Om, akting lawan mainnya kurang bisa mengimbangi, tapi nggak mengurangi keseruan inti film ini, di mana kita dibuat terkejut akan kejeniusan sang psikopat yang mampu mengelabui banyak orang hingga pihak kepolisian. Jadi secara keseluruhan, film ini cukup menghibur, walaupun tidak banyak menampilkan adegan yang sadis ataupun suspense yang tinggi. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.